warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di video belajar kali ini, mari bersama-sama kita belajar untuk muatan pelajaran matematika tentang perubahan bentuk pecahan. Nah, mari bersama-sama kita menyaksikan penjelasan materi berikut ini. Oke anak-anak, mari kita belajar untuk materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita ambil dari buku Paket Matematika karangan Gunanto dan Desi Adelia. Nah, mari kita bahas untuk materi mengubah bentuk pecahan. Oke anak-anak, untuk materi mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal, intinya cara mengubahnya adalah dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini untuk contoh, langsung coba kita bahas 3/5. Maka untuk membuat desimalnya dengan cara penyebutnya harus kita ubah terlebih dahulu menjadi 10, 100 ataupun 1000. Karena yang paling kecil adalah 10, berarti 5 kita kalikan 2, karena 5 kali 2 sama dengan 10. Dan 3 juga kita kalikan 2. Ini kita kalikan 6, kemudian 10. Karena 6/10, jadi jawabannya adalah 0,6. Ini untuk cara yang pertama. Namun ada juga untuk cara yang lain. Ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita coba untuk cara yang lain. 3/5 itu sama artinya juga dengan 3 dibagi 5. Maka coba kita hitung dengan cara porogapit. 3 kita bagi 5. Tentunya 3 ini tidak bisa kita bagi 5, maka kita harus meminjamnya. 0,30. 5 kali berapa yang hasilnya 30? Tentunya adalah dikali 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, jadi jawabannya adalah 0,6. Tentunya jawaban ini sama dengan cara yang pertama. Nah, ini untuk contoh mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Kita coba untuk pecahan yang lain, misalnya ini 1/4. Ya, kita coba untuk pecahan yang lain 1/4. Kita buat penyebutnya 10 atau 100 atau 1000. Karena 10 tidak mungkin kalau kita gunakan angka 4, maka harus menggunakan angka 100. Jadi 4 kali 25. Ini 1 dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Dan 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 0,25. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk cara yang kedua? Ini cara yang kedua ya, berarti 1 kita bagi 4. Tidak bisa, berarti kita harus meminjam dulu. 10 kita bagi 4. Kira-kira apakah bisa? Caranya adalah 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kita cari angka di bawah angka 10, tentunya adalah angka 8. Coba kita tuliskan di sebelah sini. Ini ya. Berarti 8. 2 yang kita tulis di sini. Nah, 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Kita kurangkan 10 kurangi 8, 2. Otomatis sudah turun ya, tambahan 0. 4 kali berapa yang menghasilkan angka 20? Tentunya adalah 5. 5 kali 4 sama dengan 20, dikurangi sama dengan 0. Nah, jawaban 0,25 dengan ini tentunya sama. Nah anak-anak, untuk cara yang pertama ataupun untuk cara yang kedua, intinya sebenarnya sama. Nah, cara yang pertama adalah dengan cara penyebut kita buat 10, 100, 1000 dan seterusnya. Namun kalau untuk cara yang kedua, kalian hanya perlu membagi pembilang dengan penyebut. Tentunya anak-anak, Pak Perdana berikan triknya. Untuk yang cara nomor 2, ini cara nomor 1 ya, dan untuk cara nomor 2 ini
paling mudah kalian gunakan untuk khusus untuk bilangan 3, 6, 8, 9 sebagai penyebut. Contohnya, misalnya ada pecahan 2/3. Tentunya jika kalian menggunakan cara nomor 1 tidak akan ketemu, karena 100 dibagi 3 itu tidak bisa. Karena 3 ini pecahan, karena 3 ini bilangan ganjil dan 100 itu bilangan genap. Maka angka 3 ini paling mudah menggunakan cara nomor 2. Maka 2 kita bagi 3. Karena ini tidak bisa, kita meminjam dulu. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, sisanya turun lagi, kali 6 lagi, nah, sampai seterusnya. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Tapi coba kalau kita pakai cara yang pertama, tidak akan ketemu. Misalnya 2 kali berapapun tidak akan ketemu. Misalnya 3 kali berapa, karena 100 dikali 3 itu tidak bisa. Maka cara untuk ini tidak bisa digunakan. Jadi untuk cara yang kedua, kalian paling mudah gunakan nanti untuk angka 3, 6, 8, atau 9. Kalau untuk cara yang pertama, dengan cara membuat penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000, kalian harus hafal ini terlebih dahulu. 5 itu pasangannya 20 agar ketemu dengan 100. 4 ini pasangannya 25 agar ketemu 100. 2 ini pasangannya 50 agar ketemu 100. Contoh, ada soal 4/25. Kalau untuk soal ini kalian tidak usah menggunakan cara yang kedua. Kenapa demikian? Karena 25 dengan pasangan 4 itu jauh lebih mudah. Maka 25 kali 4, dan ini 4 kali 4. 4 kali 4 16, 25 kali 4 100. Nah, sudah ketemu, jadi jawabannya 0,16. Jadi untuk angka-angka ini paling mudah menggunakan cara yang nomor 1. Nah, itu anak-anak trik untuk materi merubah bentuk pecahan dari biasa ke desimal. Kemudian mari kita belajar untuk mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dengan aturan sebagai berikut. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan menyebut 10. Jadi kalau di belakang koma ini 1, misalnya ada angka 0,8, berarti penyebutnya menggunakan 10, jadi 8/10. Kemudian untuk syarat kedua, pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi 100. Misalnya 0,28 berarti 28/100. Nah, seperti ini hanya untuk syarat, dan seterusnya sampai 1000. Nah, permasalahannya adalah dalam mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa, dari desimal menjadi pecahan biasa, kalian harus bisa menyederhanakan pecahan itu agar lebih sedikit. Contoh, 0,75 menjadi 75/100, kemudian disederhanakan menjadi 3/4. Nah, coba ini salah satu contoh untuk mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misalnya ada pecahan 0,25, berarti adalah 20 kali 2 berarti 25/100. Sebenarnya kalau jawaban seperti ini sudah bisa, namun prinsipnya kalau untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa harus kita sederhanakan. Kita bisa menggunakan angka 5 sebagai pembagi agar lebih tepat. Maka 25 kita bagi 5 dan 100 kita bagi 5. 25 kita bagi 5 sama dengan 5, dan 20 kita bagi 5 sama dengan 100 kita bagi 5 sama dengan 20. Nah, angka 5/20 pun masih bisa disederhanakan. Kita bagi berapa? 5. Berarti 5 bagi 5 dan 20 dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, kemudian 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, ketemu cara menyederhanakan untuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa.
Coba contoh satu kali lagi. 0,28. Berarti kita tulis 28 per 100. Kita bisa membagi menggunakan 2. 28 kita bagi 2 agar lebih mudah kalian dalam memahami. 28 kita bagi 2 sama dengan 14, dan 100 kita bagi 2 sama dengan 50. Ini masih bisa kita bagi lagi dengan angka 2. Berarti 14 kita bagi 2, 50 kita bagi 2. Berarti 7 per 25. Nah, kalau sudah ini selesai. Mengapa? Karena 7 sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau kita bagi angka 7, 25 tidak bisa kita bagi angka 7. Pak, apakah harus menggunakan angka 2? Bagaimanakah kalau kita percepat? Misalnya 28 per 100 kita bagi 4 menggunakan angka 4 ya. Berarti 28 dibagi 4, 100 kita bagi 4. 28 kita bagi 4 sama dengan 7, 100 kita bagi 4 sama dengan 25. Tentunya jawaban ini juga sama. Kalian bisa memilih cara mana yang paling cepat. Nah, itu materi dari Pak Guru tentang merubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa dan sebaliknya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah kalau bukunya sudah ada, kalian bisa belajar lebih intensif. Terima kasih anak-anak, kalian bisa belajar untuk mengerjakan soal berikut. Untuk latihan 5, soal nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih. Oke anak-anak, demikianlah materi tentang cara mengubah bentuk pecahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.